wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Lina Nurlina Hidayat, calon guru penggerak dari SMA Istiqomah Bandung. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Hanan sebagai rekan sejawat yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Dan pada kesempatan ini saya pun ditemani oleh Bapak Arijal sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Arijal, Pak Hanan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Mohon izin Pak, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Hanan. Baik Pak Hanan, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan di percakapan pasca observasi ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Hanan lakukan di dalam kelas, gitu ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Pak Hanan setelah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin? Untuk perasaan mungkin ada, saya bagi jadi dua kategori mungkin ya. Yang pertama itu praobservasi ya. Ketika wawancara praobservasi ada perasaan mungkin was-was gitu karena ketika melaksanakan observasi itu saya itu berencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan jujur saya mungkin bisa dikatakan jarang ya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi ada perasaan was-was berhasil atau enggak gitu ya. Nah, alhamdulillah ternyata setelah kegiatan observasi dan sekarang ada wawancara pasca observasi, mungkin jujur perasaannya lebih tenang gitu ya, senang lah gitu karena ternyata ketika dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya seperti itu. Jadi perasaannya walaupun awalnya was-was ya, tapi pada akhirnya karena sudah dilaksanakan dan ternyata dianggap cukup berhasil, Pak Hanan merasa senang ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya nih, boleh diceritakan kembali nggak terkait area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas dan juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Untuk aspek pengembangan mungkin di sini bisa dibilang saya bagi menjadi dua ya. Pertama itu terkait dengan aspek pengembangan pengetahuan siswa. Jadi sasarannya itu ialah tentang pemahaman siswa terkait dengan materi yang saya sampaikan, khususnya materi tentang peluang di materi matematika kelas 12. Jadi pemahaman siswa terhadap konsep peluang. Untuk aspek keterampilan di sini yang jadi sasarannya ialah bagaimana siswa paham akan proses menerapkan ilmu tersebut tentunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terasa manfaatnya oleh siswa. Untuk strategi untuk strateginya mungkin atau tahapannya di sini di pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya siswa dikelompokkan mungkin dengan gaya belajar mereka Bu ya. Ada yang mungkin lebih cenderung ke visual ya, ada yang lebih cenderung ke auditory gitu ya, pendengaran. Ada juga yang ke kinestetik gitu ya, gerak lah gitu. Jadi di sini tahapannya mungkin di awal pembelajaran kemarin saya itu coba meminta ini ya, mencuri perhatian siswa gitu lewat video pemantik tentang penerapan pembelajaran konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa distimulus lah ibaratnya ya dengan video pemantik gitu. Lalu di situ setelah itu saya bagi siswa sesuai dengan kelompoknya yang saya tadi kelompokkan, apakah dia lebih cenderung ke visual, auditory atau kinestetik gitu. Lalu mereka saya kasih tugas yaitu berupa produk Bu terkait dengan materi tersebut. Mereka berdiskusi dengan kelompoknya, lalu mereka di akhir itu melakukan presentasi dari hasil kerja mereka seperti itu. Jadi terkait tadi area pengembangan ada dua aspek ya, betul. Aspek pengetahuan terkait konsep peluang dan aspek keterampilan ya untuk membuat produk. Dan di awal penerapannya. Kemudian di awal tadi dikasih stimulus berupa video pembelajaran. Pada akhirnya berdiskusi untuk memahami konsep peluang, membuat produk dan akhirnya mempresentasikannya. Gitu ya Pak. Oke. Nah, berikutnya Pak, sejauh mana nih terkait area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi nih, apakah menurut Pak Hanan itu sudah berhasil atau tidak? Kalau yang saya rasakan sih mungkin cukup berhasil Bu ya.
karena dalam kegiatan anak itu fun gitu ya, anak itu ceria, tapi tentunya pasti masih ada kekurangan atau kendala yang saya rasakan ketika pelaksanaan. Oh gitu, jadi secara umum mungkin dianggap sudah berhasil ya karena anak terlibat aktif atau terlibat di dalam pembelajaran. Namun ternyata ada kendala yang dihadapi oleh Pak Hanan. Nah, kira-kira nih kendala atau tantangan apa yang dihadapi Pak Hanan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Dalam praktiknya memang ketika pelaksanaan itu jadi anak itu lebih banyak waktu di diskusi, Bu. Jadi waktu diskusi itu lebih dari yang saya targetkan, sehingga waktunya mungkin bisa dibilang agak molor lah gitu ya. Karena anak itu mungkin mereka asik gitu ya, sehingga waktunya melebihi dari yang saya tentukan. Nah, memang saya lihat kerjanya belum beres juga gitu. Ketika mau saya cut kan nggak mungkin gitu ya, karena itu berupa produk atau alat peraga harus jadi ya. Harus jadi gitu. Jadi mau nggak mau saya menunggu anak selesai dan saya tekankan ayo cepat selesai gitu. Jadi memang kendala pertama terkait dengan waktu ya, terutama ketika anak berdiskusi gitu. Yang kedua, kebetulan di kelas 12 IPA 1 ini ada anak yang spesial lah gitu ya. Ya kalau bahasanya mungkin boleh dikategorikan harus ada perhatian khusus atau kebutuhan khusus. Nah jadi ketika pelaksanaan itu karena saya terlalu fokus ya dengan anak-anak yang lain, sehingga anak yang satu ini kurang terperhatikan. Iya betul, terperhatikan gitu kan, karena memang dia tipikalnya harus diayomi terus gitu ya, dipantau terus. Jadi saya kurang merangkul, mungkin bahasanya kurang merangkul anak yang satu ini, karena dia ibaratnya pasif gitu kalau nggak ditanya ini. Oh gitu ya, jadi tadi ada dua kendala yang dihadapi oleh Pak Hanan. Yang pertama terkait waktu saat diskusi yang terlalu lama, kemudian yang kedua adalah adanya siswa yang perlu perhatian khusus gitu ya. Satu anak yang perlu perhatian khusus. Baik Pak Hanan. Nah terkait kendala yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak Hanan bisa menyebutkan atau menyampaikan nih kendala penyebabnya itu apa terjadi kendala tersebut? Mungkin untuk penyebabnya saya mungkin kurang menegaskan mungkin ya secara langsung kepada anak bahwa di target gitu misalkan harus punya target pada menit sekian sudah sampai mana kerjaan mereka. Nah saya mungkin kemarin nggak menekankan itu, jadi anak itu mungkin lebih banyak ngobrolnya ketika mungkin mereka sampai ngerjain ya, tapi lebih karena tidak ada target waktu khusus, jadi mereka ada mungkin sambil ngobrol sambil apa gitu, jadi agak terbengkalai mungkin kerjaan itu. Mungkin itu intinya untuk yang kendala yang pertama. Kalau kendala kedua terkait anak itu memang ya tadi saya sampaikan mungkin saya terlalu fokus karena ya anak yang ini nanya, kelompok ini nanya gitu ya. Jadi saya mau tidak mau yang satu anak itu terbengkalai gitu, kurang terperhatikan. Penyebabnya. Jadi penyebabnya tadi karena tidak ada target waktu ya. Betul. Sama tadi disibukkan dengan kegiatan anak, membimbing kelompok yang lain. Jadi menurut Bapak nih kira-kira ada nggak solusi atau cara bagaimana Pak Hanan nanti mengatasi kendala yang Pak Hanan tersebut hadapi? Untuk solusi mungkin melihat dari kejadian kemarin, pertama kan saya itu terkendala dengan waktu Bu ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan menegaskan ya kepada anak bahwa dalam diskusi ini waktunya sekian. Jadi mau nggak mau ya nanti mah harus beres gak beres gitu supaya itu ada target gitu ya, supaya ada target. Yang kedua terkait dengan satu anak yang harus ada perhatian khusus, mungkin saya akan melibatkan siswa lain Bu. Mungkin bisa mirip kayak tutor sebaya gitu mungkin ya. Jadi mungkin nanti saya akan pilih anak yang paling dekat dengan siswa tersebut. Jadi memang anak itu punya 1-2 teman yang akrab gitu ya. Jadi saya akan coba libatkan supaya dia itu bisa mengajak lah, minimal bekerja sama ketika dalam proses pembelajaran. Oke, jadi tadi solusi yang pertama mungkin nanti ada target waktu khusus ya setiap tahapannya. Kemudian yang kedua terkait siswa berkebutuhan khusus tadi akan menggunakan sistem tutor sebaya ya, melibatkan temannya. Gitu. Oke, baik. Oke, terkait tadi solusi yang sudah disampaikan, nah kira-kira nih kapan atau target Pak Hanan, rencana Pak Hanan ke depan untuk merealisasikan solusi tersebut? Kalau solusi untuk penerapan udah saya bayangkan Bu ya tadi konsepnya seperti itu, cuman untuk pelaksanaan mungkin
karena akhir-akhir ini kan anak-anak sedang PSAJ ya, terus sekarang sedang ada kegiatan pesantren juga. Ini tidak mungkin saat-saat sekarang ya, kemungkinan sih rencananya paling setelah libur lebaran atau mungkin kisaran pertengahan bulan April ya, atau pertengahan rencananya. Ya karena memang sekarang waktunya tidak ada KBM efektif ya, betul, jadi berarti nanti rencana panen sekitar pertengahan semester genap ya. Iya betul. Baik Pak Hanan, semoga nanti apa yang akan Pak Hanan rencanakan bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa terrealisasi juga, dan semoga bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan percakapan kita yang menarik ini. Mudah-mudahan nanti saya tunggu informasi berikutnya terkait realisasi yang akan Pak Hanan lakukan ke depannya, gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Arijal untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan coaching ini saya rasa udah berjalan sangat baik ya Bu. Di mana alur ceritanya Ibu sudah berjalan lancar gitu kan, tidak ada dari mulai dari tujuan, identifikasi, jadi mulai dari Pak Hanan mengetahui di mana kekurangannya, sampai Ibu menyampaikan di mana tanggung jawab Pak Hanan akan melaksanakan seperti itu. Menurut saya ini udah berjalan sangat baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Pak Hanan atas waktunya, untuk Bapak juga. Mudah-mudahan kegiatan pasca observasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya rangkaian kegiatan percakapan pasca observasi ini sudah selesai dilaksanakan, mulai dari tahapan praobservasi, kemudian observasi, pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Arijal sebagai pengajar praktik saya yang sudah berkenan hadir mendampingi dalam percakapan pasca observasi, dan terima kasih juga kepada Pak Hanan selaku rekan sejawat saya yang telah membantu saya dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.